faktor eksternal. Dua invasi yang berdampak permusuhan telah dilakukan terhadap dunia muslim. Kedua invasi ini adalah invasi bangsa Mongolia dan kaum salib. Bangsa Mongolia dikenal sangat biadab, penghasut perang yang primitif, yang banyak menggarung kota dan menghancurkan berbagai peradaban yang telah lama kokoh, mulai dari Cina sampai Eropa Timur. Gerombolan yang biadab ini kemudian menyerang Timur Tengah dan menguasainya selama setengah abad, dari 1218 sampai dengan 1268 Masehi. Selama periode ini, mereka tidak hanya meneror masyarakat, tapi juga terlibat aktif dalam menghancurkan struktur-struktur penting yang merupakan hasil sains yang agung. Image budaya perusahaan bangsa Mongolia sangat besar dan mencakup perusahaan kota dan sekolahan, pembantaian guru dan ilmuwan. Ujian selanjutnya dari invasi Mongolia sungguh merupakan tabiat perusahaan yang lebih parah daripada perusahaan kota. Mereka adalah bangsa yang berlatar belakang pengembara. Dimanapun mereka berpindah, mereka membawa kuda dan keledai yang tidak diberi makan dengan makanan ternak, tapi digembalakan di padang rumput. Akhirnya bangsa Mongolia tidak bisa jauh dari daerah pinggiran. Ketika mereka menaklukkan kota manapun, maka dari itu mereka tidak segan melenyapkan penduduk yang sudah terbiasa dengan pertanian, di mana kota tempat kerja sains bergantung. Konsekuensi nyata dari fenomena semacam ini adalah kehidupan masyarakat yang tertimpa invasi menjadi kehilangan harmoni dan tidak menentu arahnya. Contoh kisah pasukan Mongol yang menginvasi Baghdad. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol menginvasi kota Baghdad. Sebelum terjadinya invasi ke Baghdad, dinasti Abbasiyah sejatinya sudah terbiasa membayar upeti tahunan kepada Mongol. Bahkan pada tahun 1251, pada saat Mongke Khan dilantik menjadi Khan Agung atau pemimpin bangsa Mongol, Abbasiyah mengirimkan delegasinya untuk memberi penghormatan. Kala itu, khalifah yang memimpin dinasti Abbasiyah adalah Al-Musta'sim Billah. Ia dilantik menjadi khalifah pada tahun 1242 Masehi. Di bawah pemerintahannya, negara tidak terkelola dengan baik. Ia berkemauan lemah, senang bergaul dengan musisi dan minum anggur daripada mengasah kecakapannya dalam mengelola negara. Di bawah pemerintahannya, Abbasiyah sudah mulai meninggalkan masa-masa kejayaannya. Mongke Khan tidak puas dengan hanya menerima upeti dari dinasti Abbasiyah. Upeti dianggap tidak memadai. Ia ingin Al-Musta'sim datang secara pribadi ke Karakorum, ibu kota Kaisaran Mongol abad ke-13, untuk tunduk sepenuhnya pada peraturan Mongol. Al-Musta'sim Billah menolak permintaan itu. Mongke Khan pun menyusun rencana invasi ke Baghdad. Mongke Khan mengirim adiknya Hulegu Khan bersama 150.000 pasukan menuju Baghdad, sebuah kekuatan yang belum pernah digelar dalam sejarah Mongol. Sebelum menyentuh Baghdad, pasukan raksasa ini sudah terlebih dahulu menaklukkan Iran Selatan. Selanjutnya mereka menghancurkan sekte Nizari Ismaili Syiah dan menaklukkan benteng-benteng sekte Al-Hassashin di Alamut di Iran Barat Laut. Adapun Baghdad adalah perhentian berikutnya dalam daftar ekspedisinya. Melihat bersamanya pasukan Mongol, Al-Musta'sim sebenarnya sempat mengubah keputusannya, namun semua sudah terlambat. Pasukan Mongol sudah mengepung kota Baghdad. Pengepungan kota Baghdad terjadi pada tanggal 29 Januari 1258 Masehi. Tidak banyak halangan berarti dalam perjalanan pasukan Hulegu menuju Baghdad. Dan begitu tiba, tentara Mongol langsung membangun jejaring pertahanan dan selokan di sekeliling kota Baghdad. Mereka membawa mesin pengepungan seperti balak pemukul dan ketapel untuk menyerang tembok kota. Pada tahap ini, Al-Musta'sim melakukan upaya terakhir untuk bernegosiasi dengan Hulegu. Namun tawaran ini kembali ditolak. Sebagaimana kebiasaannya, bangsa Mongol hanya memperlakukan sekali penawaran pada musuhnya, dan setelah itu tidak ada lagi peluang untuk bernegosiasi. Akhirnya pada 10 Februari tahun 1258 Masehi, Al-Musta'sim menyerahkan Baghdad ke Hulegu Khan nyaris tanpa perlawanan. Keputusan ini sangat mengecewakan masyarakat Baghdad, dan bencana pun sudah membayang di depan mata mereka setelah terjadi penyerahan tersebut.
Namun, Hulegu dan gerombolannya tidak berusaha memasuki kota selama 3 hari setelah penyerangan tersebut. Sepertinya ia mengobservasi dan memetakan dengan seksama dinamika di Baghdad, dan setelah 3 hari ia memasuki Baghdad bersama pasukannya. Hal pertama yang dilakukannya adalah menyingkirkan komunitas Kristen Nestorian Baghdad ke tempat aman. Hulegu menyuruh mereka untuk mengunci diri di gereja mereka dan memerintahkan tentaranya untuk tidak menyentuh mereka. Keputusan ini dibuat karena mengingat ibu Hulegu dan istri kesayangannya adalah orang Kristen Nestorian. Dan setelah memastikan komunitas Kristen Nestorian ini selamat, maka Hulegu memberi keputusan yang paling biadab dan paling mengerikan yang dikenal sejarah. Ia mengizinkan pasukannya melakukan pemerkosaan, penjarahan, dan pembunuhan sepuas-puasnya untuk merayakan kemenangan mereka. Maka tak pelak Baghdad berubah menjadi arena pembantaian paling brutal. Selama berhari-hari, baik pria, wanita maupun anak-anak, masyarakat sipil ataupun tentara dikejar dan dibunuh oleh pasukan Hulegu. Jumlah korban tewas dalam peristiwa ini tidak terhitung dengan pasti. Di level Paraningrat, sekitar 3.000 tokoh terkemuka Baghdad termasuk pejabat, anggota keluarga Abbasiyah dan khalifah sendiri memohon grasi, tapi semua 3.000 orang tersebut dihukum mati kecuali khalifah yang ditahan untuk waktu yang tidak terlalu lama. Ia dibiarkan hidup sementara sambil menyaksikan kebrutalan ini. Lihat orang-orang nomaden itu menjarah dan membakar khasanah peradaban dinasti Abbasiyah. Mereka menikmati detik-detik kehancuran kekhalifahan yang sudah disusun oleh nenek moyangnya selama lebih dari 500 tahun. Konon, Hulegu dinasihati oleh para peramal bahwa darah Khalifah Abbasiyah tidak boleh tumpah ke bumi. Bila itu terjadi, maka bumi akan menolaknya dan bencana alam pun akan terjadi. Mensiasati nasihat ini, maka Hulegu mengeluarkan perintah mengeksekusi khalifah dengan cara menggulungnya dengan karpet tebal, lalu kemudian secara bersama-sama diinjak oleh barisan pasukan kuda Hulegu sampai mati. Fungsi karpet itu tidak lain untuk menghindari darah sang khalifah jatuh ke bumi, dan demikianlah kisah hidup sang khalifah Abbasiyah berakhir. Setelah seminggu bersukaria di Baghdad, Hulegu dan pasukannya meninggalkan kota yang pernah mencapai peradaban paling tinggi itu dalam keadaan hancur berantakan dan nyaris tanpa penghuni. Asap membubung tinggi dan menyebar sejauh hampir 50 km. Perpustakaan besar Baghdad yang berisi banyak dokumen sejarah berharga dan buku tentang topik mulai dari kedokteran hingga astronomi dihancurkan. Korban selamat mengatakan bahwa air sungai Tigris menghitam karena tinta dari sejumlah besar buku yang dilempar ke sungai dan bercampur warna merah yang berasal dari darah para ilmuwan dan filsuf yang terbunuh. Bencana kelaparan dan wabah menyerang sisa-sisa penduduk Baghdad yang jumlahnya kurang dari seperempat. Diperkirakan lebih dari 1 dekade Baghdad terjerembab dalam kondisi ini. Setelah menaklukkan Baghdad, Hulegu membawa pasukannya kembali ke Azerbaijan, merupakan suatu kawasan jauh utara barat yang sekarang masuk wilayah Iran. Di daerah tersebut terdapat padang rumput yang sangat luas yang disediakan untuk makanan kuda-kuda bangsa Mongolia. Sementara kota Maraga dan Tabriz disiapkan sebagai kota administrasi. Istana Hulegu selalu berpindah-pindah dan seluruh area dijadikan sebagai base camp yang sangat besar bagi tentara predatornya. Begitulah fungsi Azerbaijan dan Hamadan sepanjang sejarah. Jadi, invasi Mongolia yang penuh dengan teror telah melepaskan negatan masyarakat muslim dengan segala bentuknya untuk memperlambat semua formalitas peradaban termasuk perkembangan sains. Tidak hanya pusat-pusat studi yang dirusak dan ilmuwannya yang dibunuh atau dibuat panik, tapi juga semua tempat yang nyaman untuk menciptakan sains diganggu dengan hebatnya. Jadi itulah yang menyebabkan terhalangnya kemajuan sains dunia muslim pada waktu itu. Efek yang sama juga dirasakan oleh dunia muslim dengan invasi kaum salib. Ini adalah kelompok lain dan menghasut perang yang dilancarkan oleh Paus di awal abad 13 Masehi, yang kononnya bermaksud membebaskan Yerusalem dari tangan muslim. Berkali-kali perang salib direnangkan selama 2 abad, dari tahun 1095 sampai 1290 Masehi. Seperti halnya bangsa Mongol, kaum salib juga menjarah kota-kota muslim, membunuh dan menyerang penduduknya, kemudian mengganggu ketenangan tempat-tempat yang kondusif bagi perkembangan sains.
faktor internal. Sedangkan dari sisi internal, yang paling rasional atas terhalangnya sains di dunia muslim adalah kegagalan pemimpin memanfaatkan dan mengkoordinasikan disiplin ilmu sains. Semenjak awal, filosof dan ilmuwan sains muslim sangat independen tanpa bantuan yang memadai dari khalifah atau sultan. Konstruksi khalifah namun di Bait al-Hikmah sekitar tahun 200 Hijriah atau 815 Masehi, di mana terdapat perpustakaan observatorium, adalah permulaan yang baik tapi tidak diteruskan oleh khalifah berikutnya. Di samping itu, Bait al-Hikmah lebih merupakan pusat riset daripada institusi pembelajaran. Walaupun banyak pusat-pusat kajian yang dijumpai di dunia muslim seperti Dar al-Jim di Kairo tahun 395 Hijriah atau 1005 Masehi, Nizam al-Mulk di Baghdad tahun 469 Hijriah atau 1067 Masehi, dan Madrasah Granada tahun 750 Hijriah atau 1349 Masehi. Tapi semua institusi ini tidak dapat memperhatikan masalah filsafat natural dan ilmu pasti secara murni. Hal ini berakibat pada kegagalan melembangkan filsafat natural dan sains. Filosof natural dan ilmuwan sains muslim lebih nampak sebagai individu-individu terpisah daripada sebagai satu badan yang terorganisir. Mereka mempelajari filsafat secara privat dan walaupun sudah bertugas di istana khalifah, mereka jarang didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mengajar filsafat natural dan sains di madaris. Ilmuwan lainnya yang tidak mempunyai akses dengan istana, mereka bebas mengajar di halaqah mereka sendiri, di mana para murid datang sendiri untuk belajar sampai tamat dengan mendapatkan ijazah yang menjadi lisensi mereka untuk mengajarkan ajaran-ajaran ke dunia. Sistem pendidikan ini mempunyai masalah dan keterbatasannya sendiri. Guru terbatas dengan idenya sendiri, sementara para murid hanya mempunyai akses kepada ide gurunya saja. Kondisi diskusi yang kondusif sesama teman sekolah atau memanfaatkan calon-calon ilmuwan hampir tidak tercipta di sini. Kondisi seperti ini hanya dapat tercipta jika sebuah institusi akademi dan universitas didirikan. Dengan akademi, murid akan terekspos pada bidang disiplin ilmu yang bermacam-macam dan oleh guru yang berlainan, dengan cara sistematis yang memakai prosedur dan standar tertentu yang harus dilalui oleh para murid sampai tamat masa belajarnya. Dalam kerangka seperti inilah sains dapat diinstitusionalisasikan dalam rangka memenuhi penelitian sains yang terkoordinasi sehingga berkembang menjadi revolusi sains. Jadi dalam konteks ini, kegagalan revolusi sains dalam dunia muslim secara internal disebabkan oleh metode atau organisasi daripada aspek teologi. Hal ini bukanlah tabiat Islam yang menyebabkan kegagalan muslim dalam revolusi sains ini, tapi karena masalah organisasi yang bersama dengan faktor eksternal yang sudah dibicarakan di atas. Siapa tahu jika bangsa Mongolia dan kaum salib tidak menghancurkan lahan-lahan kaum muslim, maka mereka pasti akan dapat merealisasikan kebutuhannya dalam meletakkan institusi yang terorganisir dan mempromosikan pendidikan sains dalam skala yang lebih komprehensif.